Bab 951 Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Chris tahu ini bukan masalah kecil, jadi dia tetap menggertakkan gigi dan menahan diri. Nick melihat Chris terdiam. Nick mengira kalau Chris akhirnya berhasil dibuat takut oleh dirinya. Ekspresi penghinaan pun kian mengental di wajah Nick. Tommy, kalau kamu masih seorang pria, ayo berdiri di depan banyak orang ini untuk diriku. Tunjukkan kepada Tuan ini. Nick mendongak ke langit dan tertawa. Dia baru saja berkata diriku, tapi dia segera mengubah kata-katanya. Mau bagaimanapun juga dirinya dan Valentino itu berasal dari keluarga yang sama. Jika dia menyebut dirinya Tuan ke Valentino, bukankah dia menyebut dirinya sebagai ayah Nick? Valentino pun langsung melangkah maju begitu mendengarnya. Valentino! Angel dengan cepat meraih telapak tangan Valentino. Kakak ipar! Kenny juga berlari dan meraih telapak tangan Valentino yang lain. Dua tangan kecil yang hangat memegang erat Valentino dan tidak melepaskannya. Sorot mata Jenny dan Angel dipenuhi kekhawatiran. Pada saat ini, Nick sedang memegang senjata api. Kalau Nick sampai menggila lalu menembak Valentino, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tidak apa-apa, mereka tidak akan berani menyentuhku. Sudut mulut Valentino sedikit melengkung. Dengan nada percaya diri yang kuat, dia perlahan menarik kembali telapak tangannya, lalu berjalan ke depan dengan sorot mata tenang. Ribuan orang membelah jalan lalu Valentino pun perlahan melangkah keluar dari kerumunan sampai ke depan sana. Embun air hujan masih turun secara perlahan. Napas yang dihembuskan orang-orang berubah menjadi semburan putih kabut. Ketika Valentino berjalan di depan orang banyak, para prajurit keluarga Wijaya di belakang mata Nick berkedip, mulut mereka bergerak, kemudian mereka pun secara bersamaan menurunkan senjata. Apa? Apa yang kalian lakukan? Angkat moncongnya. Nick sangat marah ketika melihat ini. Dia seketika berbalik dan menampar seorang prajurit keluarga Wijaya di sebelahnya. Plak! Tamparan keras terdengar, prajurit keluarga Wijaya itu berdiri tegak dan ditampar, tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Nick marah, sekelompok orang itu pun menggertakkan gigi, mengangkat senjata sedikit lagi dan mengarahkannya pada Valentino. Nick pun baru merasa puas. Dia berbalik lagi dan menatap Valentino dengan ekspresi konyol di wajahnya. Aku ingin melihat, kamu akan menggunakan apa untuk menahan senjata apiku ini? Nick tersenyum dengan kepercayaan diri yang kuat di wajahnya. Mata Valentino perlahan menyapu para prajurit keluarga Wijaya di belakang Nick, seolah tidak mendengarkan perkataan Nick saja. Tidak ada prajurit keluarga Wijaya yang berani menatap Valentino lebih dari setengah detik. Selama mata Valentino datang, mereka semua pasti tanpa sadar akan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tindakannya itu seperti seorang anak yang membuat kesalahan lalu bertemu dengan orang tuanya saja. Tangan Valentino di belakang punggungnya, dia masih tidak takut untuk menghadapi moncong lebih dari 200 senjata itu. Kalian, berani menodongkan pistol ke arahku? Tanya Valentino dengan lembut. Suaranya tidak keras, tapi seperti guntur di telinga para prajurit keluarga Wijaya. Brak-brak! Detik berikutnya, para prajurit keluarga Wijaya menurunkan senjatanya dan membidik ke tanah. Seolah-olah sudah membuat janji sebelumnya, mereka sama sekali tidak berani mengincar Valentino lagi. Persetan bajingan. Nick pun kian marah, dia merasa dirinya sangat terhina sekali. Nick sangat malu akan fakta bahwa anak buahnya itu sama sekali tidak berani menodongkan pistol pada Valentino. Angkat senjata kalian! Angkat senjata! Cepat angkat! Nick sangat marah, matanya seperti terbakar. Dia menendang dan meninju prajurit keluarga Wijaya di belakangnya seperti orang gila. Adapun Valentino, sudut mulutnya sedikit melengkung dengan sedikit main-main dan rasa kasihan. Tuan Besar Wijaya pernah berkata kepada Valentino, mereka yang memenangkan hati akan memenangkan dunia. Dalam perjalanan hidupnya ini, Valentino semakin merasa bahwa kalimat ini adalah ucapan yang bijak. Nick, selamanya selalu menjadi sampah di mata Valentino. Nick bukanlah apa-apa setelah meninggalkan keluarga Wijaya. Persis seperti saat ini, Nick seperti anjing gila yang menggigiti prajurit keluarga Wijaya. Valentino sama sekali tidak terburu-buru, dia ingin menghancurkan kepercayaan diri Nick sedikit demi sedikit dulu. Bukankah kepercayaan diri Nick itu adalah keluarga Wijaya? Bukankah para prajurit keluarga Wijaya ada di belakangnya? Boleh, kalau begitu kita hancurkan mereka pelan-pelan. Aku tuan muda keluarga Wijaya, kalian ini pelayan. Apa kalian berani melanggar perintah? Coba kalian pikirkan bagaimana keluarga Wijaya memperlakukan kalian. Pikirkan juga apa konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Nick berteriak marah sambil memukul-mukul para prajurit keluarga Wijaya. Dia hanya anak terlantar di keluarga, dia sampah. Sekarang ini kalian harus mendengarku. Harus mendengarku. Akhirnya, mata para prajurit keluarga Wijaya ini berkedip, mereka kembali mengangkat pistol mitrailleur Valentino. Nick terengah-engah. 200 lebih prajurit keluarga Wijaya adalah kekuatan terakhirnya. Kalau Nick tidak bisa menggenggamnya dengan kuat, maka dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Kasman mendengus dingin dan melangkah maju. Dia menunjuk lebih dari 200 prajurit keluarga Wijaya di sisi yang berlawanan dan memaki. Buka mata kalian baik-baik, dia itu siapa? Dia Tommy, tuan muda Tommy, satu-satunya pewaris langsung keluarga Wijaya. Beraninya kalian menodongkan senjata padanya. Apa aturan ketujuh dari matu keluarga Wijaya? Selain perkumpulan tetua, tidak ada yang bisa menggunakan kekerasan terhadap anggota keluarga utama. Kalau sampai melanggar, maka siapapun itu akan dihukum mati.
Ucapan Kasman pun lagi-lagi membuat para prajurit keluarga Wijaya itu kembali terkejut. Omong kosong! Tommy sudah dikeluarkan dari keluarga Wijaya. Dia bukan lagi keluarga Wijaya, bukan? Teriak Nick lagi. Hanya saja, ada beberapa prajurit keluarga Wijaya yang ragu sejenak lalu langsung pergi ke samping. Mereka tidak punya pilihan selain memilih untuk tidak saling membantu. Dalam sekejap, hampir 50 orang keluar dari pasukan itu. Orang-orang yang lainnya tidak lagi meragu dan berdiri kokoh di belakang Nick. Hubungan yang jauh dekatnya tidak karuan ini. Tentu saja setelah ini kedekatan mereka dengan Nick pun kian mendekat. Kasman ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Valentino menghentikannya. Kepulangannya hari ini bukanlah untuk berdebat dengan Nick. Valentino bertindak seperti ini. Selain menghancurkan kepercayaan diri Nick, itu juga memberikan satu kesempatan kepada para prajurit keluarga Wijaya itu. Namun, hanya ada satu kesempatan saja. Lalu sekarang, orang-orang itu sudah kehilangan kesempatan mereka. Pada saat ini, 100 lebih prajurit keluarga Wijaya yang tersisa menodongkan pistol mitrailleur lagi dan membidik Valentino. Valentino menyipitkan matanya sedikit, lalu memandang Nick dan yang lainnya dan bertanya. Kalian sudah memikirkannya baik-baik? Benar sekali. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Nick terkekeh. Valentino menghela napas dan melambaikan tangannya pelan. Chris langsung melompat keluar. Dia menyentuh kepalanya yang botak, lalu memaki. Aku tidak tahan lagi, artileri sudah siap, pada sudut 45 derajat ke langit. Aku tidak perlu berkata-kata lagi, langsung tembak saja. Ketika kata-kata itu terucap, Nick dan yang lainnya tertegun sejenak. Pihak Nick ini pakai senjata apa sampai pihak lawan harus menggunakan artileri? Ekspresi kekejaman melintas di mata Chris, bekas luka di wajahnya membuatnya semakin mengerikan. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya lagi dan berteriak. Tembak! Boom! Suara keras yang sangat renyah terdengar dari kejauhan seperti gempa bumi. Begitu banyak orang yang hadir di sana merasakan kesemutan di kaki mereka. Sial! Nick berteriak lalu buru-buru tiarap di tanah. Bab 952 Kenapa dia segila itu? Sebelum terjatuh, Nick tidak lupa untuk menarik 2 orang prajurit dari keluarga Wijaya bersamanya untuk melindungi dirinya. Boom! Percikan api mengiringi peluru meriam yang ditembakkan ke tengah-tengah Nick dan yang lainnya dalam sekejap. Bagian terluar dari peluru itu pun meledak, menghempaskan ledakan yang sangat kuat. Butiran salju yang tak terhitung banyaknya bergulir turun, sementara serpihan-serpihan dari peluru meriam itu tersebar ke segala penjuru dengan kencang. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjerit, tubuh beberapa prajurit dari keluarga Wijaya yang berdiri di tengah-tengah peluru meriam itu langsung terkoyak dan hancur. Sementara itu, puluhan orang yang berada di sekitar sana juga terluka parah dalam waktu yang bersamaan. Satu tembakan peluru meriam meluluhlantakkan semua pasukan dan tidak menyisakan apapun. Kenapa si Valentino segila ini? Hanya karena dia memiliki puluhan ribu orang bawahan. Kenapa Valentino bisa begitu sombong seperti ini? Valentino hanya perlu mengeluarkan satu perintah dan peluru meriam itu akan langsung ditembakkan dengan kekuatan yang mengerikan. Saat ini, semua orang yang ada di sana sudah melihat dengan jelas betapa kuatnya Valentino. Begitu pula dengan Regi dan para ahli bela diri dari kota Veru. Mata mereka semua terbelalak dan rasa takut mencengkeram di hati mereka. Bajingan satu ini ternyata benar-benar serius, ya. Sebagai ahli bela diri yang sesungguhnya, pertarungan 1 lawan 7 hingga 8 orang adalah sebuah permainan bagi mereka. Akan tetapi, bagaimana mereka bisa mengalahkan meriam yang Valentino si bajingan itu miliki? Ya ampun! Astaga! Apakah ini masih dunia yang ku ketahui? Gumam Regi dengan mata yang terbelalak. Wah, sial! Hansen juga membelalak. Dia berkata dengan ekspresi yang tercengang. Hal baik apa yang sudah kulakukan di kehidupanku sebelumnya sampai kemarin aku bisa mengambil keputusan yang sebijaksana ini. Kalau bukan karena aku ini pintar dan memilih untuk mengaku salah pada Kak Awanau dan meminta maaf, keluarga Chandra pasti akan punah begitu Kak Awanau ingin membereskanku. Begitu mendengar gumaman Hansen dengan suara yang gemetaran itu, para ahli bela diri dari kota Veru yang berdiri di belakang Hansen pun diam-diam langsung mengangguk-angguk dengan kompak. Orang bernama Wanau Wijaya ini sebenarnya siapa? Kenapa dia bisa mendapatkan meriam? Hah? Bagaimana, Nick? Keren, kan? Kalau tidak keren, akan kutembakkan sekali lagi khusus untukmu. Mata Chris terbelalak lebar dan matanya yang bergairah tampak bersinar. Bahkan kepalanya yang botak saja tampak bersinar lebih terang. Semua orang menyaksikan Nick yang menyingkirkan mayat kedua prajurit keluarga Wijaya itu dari atas tubuhnya. Kedua prajurit dari keluarga Wijaya itu kurang lebih mengalami cedera yang tingkat keparahannya berbeda. Jika bukan karena kesigapannya menarik kedua orang itu untuk menghalangi tembakan meriam, pasti sekarang Nicklah yang terluka parah jika seandainya dia tidak mati. Saat ini, jumlah prajurit keluarga Wijaya yang berdiri di belakang Nick tidak sampai 100 orang. Satu tembakan meriam barusan telah menghabisi sepertiga dari bawahan Nick dan hal ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengerikan. Dasar keparat! Semuanya, tembak mereka! Bunuh mereka semua dan jangan sisakan satu orang pun. Nick mengambil sebuah pistol mitrailleur, mengisi pelurunya dan menarik pelatuknya, lalu mengarahkan moncong pistolnya ke arah Valentino untuk menembaknya. Akan tetapi, Chris tertawa dan menyahut dengan santai. Coba lihat sekelilingmu dulu berbicara. Sialan! Begitu mendengarnya,
Nick tertegun sejenak, lalu secara refleks memandang ke sekeliling. Dia melihat bangunan-bangunan yang berada di kedua sisi jalan sudah terisi penuh dengan orang-orang. Masing-masing dari orang-orang itu memegang senjata termal dan menatap ke bawah, ke kerumunan orang-orang. Semua orang sontak tercengang begitu melihat senapan otomatis berwarna hitam, senapan berat yang bermuncang panjang, serta serentetan peluru berwarna keemasan itu. Kalau Nick berani bergerak selangkah saja, mereka semua akan langsung memberondongnya dengan peluru. Dek! Dek! Jantung Nick berdegup kencang. Dia secara refleks menelan air ludahnya sendiri sehingga jakunya bergerak naik turun. Bukan hanya atap-atap semua gedung di kedua sisi jalan saja yang dipenuhi orang-orang, bahkan mereka juga dikepung dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Jika semua jumlahnya ditambahkan, setidaknya ada 300 orang di sana. Jika 300 orang yang masing-masing memegang senjata termal ini menembak secara bersamaan, entah akan jadi seberapa mengerikannya pemandangan itu bagi siapapun yang melihatnya. Nick benar-benar panik. Aku juga tidak takut, kamu tahu bahwa kali ini aku kembali dengan membawa senjata termal yang jumlahnya tidak banyak. Hanya sekitar 300 buah. Di antaranya ada 100 buah senapan otomatis, 150 buah pistol mitraliur, 10 buah senapan berat, dan 5 buah roket peluncur granat. Begitu aku, bukan? Begitu Kak Valentino memerintah. Aku bisa langsung meluluhlantakkan penjuru kota Neo ini. Nick, kalau kamu tidak percaya, coba saja berdiri dan melangkah. Chris melangkah maju sambil menghunuskan kolok kukri yang dia pegang ke arah hidung Nick dan mengumpat. Identitas dan latar belakang Nick sebenarnya masih cukup kuat untuk mengalahkan Chris. Namun, saat ini, aura Chris yang kuat justru malah terasa menekan Nick dan membuat hati Nick gemetar ketakutan. Jago Nick naik turun beberapa kali, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Meskipun begitu, amarah yang bergelora dalam hati Nick sama sekali belum reda sedikit pun. Dia selalu menganggap Tommy sebagai musuhnya. Akan tetapi, sekarang dia juga jadi menyadari bahwa salah seorang bawahan Valentino ternyata sanggup menekannya. Mana mungkin Nick bisa rela menerima kenyataan ini? Dasar bajingan! Coba saja kalau kamu berani melakukan apa-apa padaku. Sialan! Nick yang menjadi marah pun menggertakkan giginya, dan tiba-tiba melontarkan makian. Chris terkekeh dan ada sebersit kesan main-main dalam senyumannya. Memangnya kamu pikir sudah berapa kali aku merangkak keluar dari tumpukan orang mati? Di mataku, hidup dan mati itu sama saja seperti sebuah permainan. Nick, kalau memang kamu menganggap hidup dan mati itu bukan apa-apa, coba saja. Kalau kamu menganggap dirimu hebat, coba saja maju satu langkah. Chris menepuk-nepuk dadanya, lalu berjalan ke depan. Dor, 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 dor. Begitu suara Chris terdengar, serangkaian bunyi yang cepat dan terkesan kejam langsung menyusul. Bunyi itu berasal dari senapan berat yang ditembakkan secara membabi buta. Peluru-peluru yang mengerikan pun langsung menghampiri seperti gelombang air hujan. Peluru-peluru itu mengenai bagian depan tubuh Nick dengan akurat dan melubangi tanah yang ada di bawah. Nick sontak mengambil beberapa langkah mundur dan menatap lubang-lubang yang ada di tanah dengan mata terbelalak. Dia tidak berani mengambil risiko. Chris ini bisa disamakan seperti seekor harimau. Nick tidak berani bertaruh apakah Chris akan berubah gila atau tidak. Ayo, semua orang yang di seberang, dengarkan aku. Kalau kalian tidak sepakat dengan Kak Valentino, silakan melangkah maju dan lihat apa yang terjadi. Chris kembali mengambil langkah maju dan berseru dengan keras. Kalau aku, Chris Nagasan, tidak berani menembak kalian sampai berlubang, sehabis ini, aku akan mengambil nama keluarga kalian. Tidak ada satu pun yang berani menyahut. Sekarang, tempat ini sudah menjadi wilayah kekuasaan Chris, tentu saja atas perintah dari Valentino. Jika tidak, Chris tidak akan berani bersikap sombong dan pamer di hadapan Valentino. Valentino tidak ingin berbasa-basi lagi dengan Nick, apalagi sampai melontarkan kata-kata makian. Dengan identitasnya, Nick bahkan tidak layak untuk diajak bicara oleh Valentino. Beberapa saat kemudian, satu persatu prajurit keluarga Wijaya yang berada di belakang Nick pun menjatuhkan pistol mitraliur mereka. Mereka menundukkan kepala tanpa mengucapkan apa-apa. Memang benar mereka setia, tapi mereka juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi. Poin terpentingnya, orang yang mereka hadapi hari ini adalah Tommy Wijaya yang merupakan keturunan sebenarnya dari keluarga utama keluarga Wijaya. Tidak peduli seberapa besar perselisihan yang ada di antara Tommy dan Nick maupun seberapa erat hubungan mereka sebagai saudara sepupu, para prajurit ini tidak ingin mengorbankan nyawa mereka dan mati sia-sia. Satu persatu prajurit keluarga Wijaya yang ada di belakang Nick pun segera mengangkat tangan mereka dan menyerah. Chris langsung memimpin bawahannya untuk menangkap para prajurit itu dan menahan mereka. Hanya Nick satu-satunya yang tersisa. Dia berdiri mematung di tempat, seolah-olah sudah berubah menjadi sebatang besi yang kaku. Setelah menyingkirkan orang-orang itu, Chris pun berdiri di samping Valentino dengan patuh. Tugas mereka adalah untuk membantu Valentino menyingkirkan semua bawahan yang ada di sekitar Nick. Sementara itu, Valentino sendiri yang akan membereskan Nick. Suasana di seluruh jalanan itu menjadi hening. Valentino mengambil golok kukri dari tangan Chris dan berjalan menghampiri Nick. Bab 953 satu persatu harus dipenggal. Saat ini, Nick sudah tidak memiliki rencana apapun lagi. Dia juga tidak memiliki bantuan apa-apa lagi di belakangnya, jadi dia hanya bisa menatap Valentino dengan mata terbelalak. Kak Valentino! Tuan Muda Valentino! Banyak orang menghampiri Valentino dan hendak merebut golok itu dari tangan Valentino. Mereka bukan ingin menyelamatkan Nick,
tapi ada beberapa hal yang menurut mereka tidak perlu dilakukan oleh Valentino sendiri. Tidak apa-apa, biar aku saja. Jawab Valentino dengan nada bicara yang sangat tegas. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Valentino, dia adalah adik sepupumu. Darah keluarga Wijaya sama-sama mengalir dalam tubuh kalian. Kalau kamu melakukan ini, berarti kamu membunuh keluargamu sendiri. Kamu bisa dihujat oleh semua orang di seluruh dunia, kata William dengan suara yang rendah. Haha. Saat mendengar ucapan William, Valentino bukan hanya tidak berhenti, bahkan dia tertawa dengan kesan menghina. Memangnya kenapa kalau orang-orang menghujatku? Saat aku melakukan sesuatu, aku tidak perlu menjelaskan alasannya kepada orang lain. Aku hanya perlu berusaha sekuat tenagaku untuk menjaga orang-orang yang kusayangi dan mereka yang menyayangiku. Itu saja. Sedangkan tentang membunuh keluargaku sendiri, aku tidak punya anggota keluarga sepertinya. Setelah berkata seperti itu, Valentino kembali melangkah menghampiri Nick sambil membawa golok itu, hingga jarak di antara mereka hanya berkisar 1 meter. Rasa gugup berkilat dalam tatapan mata Nick. Jelas-jelas ada pistol di tangannya, tapi dia malah secara refleks mengambil beberapa langkah mundur. Tommy, kamu berani melakukan sesuatu terhadapku? Tanya Nick sambil menggertakkan giginya perlahan. Tangannya lalu terjulur sambil menggenggam pistol mitraliurnya. Dia hendak mengarahkan moncong pistolnya ke arah Valentino. Wus! Sebelah tangan Valentino yang memegang kukri pun mengayunkan golok itu dan cahaya yang dingin langsung berkilat. Prak! Setelah cahaya dingin itu berkilat, pistol mitraliur yang ada dalam genggaman Nick pun terjatuh. Tidak hanya itu, beberapa jari Nick juga terjatuh bersamaan dengan pistol itu. Nick menatap telapak tangannya dengan sorot termangu. Darah langsung menyembur keluar dan mewarnai tanah bersalju itu menjadi merah. Ah! Setelah jeda selama beberapa detik, rasa sakit yang begitu hebat pun sontak menghujam Nick. Kapan Nick pernah menahan rasa sakit yang seperti ini? Bahkan rasa sakit sewaktu dia ditendang oleh Jenny tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit saat ini. Bro! Nick mencengkram telapak tangannya dengan erat dan terus-menerus berguling ke sana kemari di atas tanah sambil menjerit kesakitan. Jeritannya begitu memilukan hati dan mirip seperti jeritan hewan yang akan disembelih, membuat siapapun yang mendengarnya merasa kasihan dan sedih. Akan tetapi, tidak ada ekspresi apapun yang terlukis di wajah Valentino. Tatapannya terlihat tenang dan dia menatap Nick yang ada di bawahnya. Ada ribuan orang yang menyaksikan kejadian ini, tapi tidak ada satu pun yang berani bersuara. Mereka semua hanya menyaksikan segalanya dengan hati yang gemetaran. Bajingan kamu, Tommy! Kita berdua sama-sama anggota keluarga Wijaya, tapi berani-beraninya kamu menyerangku. Maki Nick dengan gigi yang menggertak erat sambil mencengkeram jari-jarinya yang patah. Kalian boleh mengirim orang untuk menghabisi nyawaku, membunuh bawahanku, dan mempermalukan istriku, tapi aku tidak boleh melakukan apapun terhadap kalian. Hanya karena aku pernah menjadi putra yang terbuang dari keluarga Wijaya, kalian pikir kalian boleh memperlakukanku seperti ini dan aku akan selalu menoleransi perbuatan kalian? Saat ini, sepertinya Valentino juga ingin menumpahkan semua penderitaan yang dia pendam dalam hatinya selama beberapa tahun ini. Setelah berkata begitu, Valentino kembali mengayunkan golok di tangannya dan kukri itu lagi-lagi terayun melewati tubuh Nick. Break! Jas pengantin pria buatan tangan yang dikenakan Nick langsung robek terkena bilah golok yang tajam. Kemeja putih di bagian dalamnya yang terekspos juga langsung ternoda akibat luka pada tubuh Nick yang ditorehkan bilah golok itu. Sabetan ini adalah untuk semua nyawa prajurit keluarga Wijaya yang hilang. Setelah berkata begitu, Valentino kembali mengayunkan goloknya. Ah! Kilau bilah golok kembali berkilat, dan Nick menjerit kesakitan lagi. Luka akibat sabetan golok pun bertambah satu lagi di tubuh Nick. Valentino sama sekali tidak menyerang titik-titik vitalnya, tapi hanya menorehkan satu persatu luka yang menganga pada tubuh Nick. Tindakan Valentino ini sama seperti penyiksaan di masa lampau, di mana korban dieksekusi dengan memutilasi bagian tubuhnya. Apa yang disebut memutilasi itu sebenarnya adalah menusukkan 1000 bilah pedang pada tubuh seseorang. Valentino tidak tahu ada berapa banyak sabetan yang harus dia berikan atau berapa banyak luka yang bisa Nick tahan. Tapi dia bertekad untuk membayar kembali semua utang darah yang dia miliki hari ini. Sabetan ini adalah untuk Pak Hendrik. Waktu itu Pak Hendrik sudah menyelamatkanmu. Kamu bukannya berterima kasih, tapi malah memperlakukannya dengan tidak baik. Wus! Valentino kembali menorehkan luka sayatan yang panjang pada tubuh Nick, sementara jeritan Nick menjadi semakin kencang dan benar-benar mirip dengan jeritan hewan saat disembelih. Kamu tidak boleh menyerangku, Tommy, kamu tidak boleh melakukan apa-apa terhadapku. Keluarga Wijaya pasti tidak akan mengampunimu. Kak Timothy tidak akan mungkin melepaskanmu. Dia akan memastikan akhir hidupmu sengsara. Jerit Nick. Dia tidak lupa balik mengancam Valentino. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menyadarkan Valentino kembali ke akal sehatnya, dan memanfaatkan latar belakang keluarga Wijaya agar Valentino mau melepaskannya. Namun, dia terlalu banyak berharap. Saat ini, Valentino sudah terlihat seperti orang gila. Mana mungkin dia akan berhenti. Nick, hari ini aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan membunuh Timothy di lain waktu. Akan kupenggal satu persatu kepala kalian, para anggota keluarga cabang keluarga Wijaya. Valentino berseru dengan keras, lalu mengayunkan goloknya lagi. Sabetan ini untuk istriku, Angel. Wus! Sabetan itu langsung melukai dada Nick hingga ke bagian bawah perutnya. Pakaian Nick terkoyak dan darah menyembur kemana-mana.
Valentino mengendalikan golok di tangannya dengan sangat akurat. Dia tidak melukai Nick terlalu dalam maupun terlalu dangkal. Penting sekali membuat Nick merasakan rasa sakit yang hebat tanpa membuatnya meregang nyawa akibat luka parah. Markeu mati dengan terlalu mudah, tapi Valentino tidak akan mungkin membiarkan Nick mati semudah itu. Nick termangu saat mendengar ucapan Valentino yang bagaikan petir menyambar dan dia bahkan sampai lupa untuk menjerit. Sabetan ini untuk semua bawahanku di Asosiasi Valentino Empire. Sabetan ini untuk saudaraku, Danu. Sabetan ini. Setiap patah kalimat yang terlontar keluar dari mulut Valentino akan diiringi dengan satu sabetan golok yang meninggalkan luka panjang di tubuh Nick. Awalnya Nick terus menjerit kesakitan, tapi suaranya lama-kelamaan menjadi lemah. Area bersalju tempatnya berdiri sudah menjadi merah oleh darahnya yang menyembur. Valentino tidak tahu sudah berapa banyak sabetan yang dia torehkan, tapi jika dilihat dari luka pada tubuh Nick, jumlahnya tidak kurang dari 20 sabetan. 20 lebih sabetan itu tampak saling bersilangan dan terlihat begitu mengerikan. Jas mahal yang Nick kenakan bahkan sudah menjadi compang-camping dan sudah terpotong-potong menjadi helaian kain panjang yang tak terhitung jumlahnya. Pak Hendrik, Tuan Muda Valentino. Dia, ujar Kasman dengan sedikit cemas. Tidak apa-apa, jawab Hendrik sambil mengibas-ngibaskan tangannya dan berkata. Ada beberapa hal yang harus dialami sendiri oleh Tuan Muda Valentino. Nick benar-benar sudah tidak punya hati nurani. Waktu mereka mengutus orang untuk menghabisi nyawa Tuan Muda Valentino, saat itulah mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Tuan Muda Valentino. Jadi, apanya yang disebut dengan membunuh keluarga sendiri? Yang terpenting, apabila Tuan Muda Valentino tidak bisa membunuh Nick sekarang, berarti dia lebih tidak akan sanggup menghadapi Timothy maupun para keluarga cabang keluarga Wijaya yang jumlahnya lebih banyak lagi. Hendrik bisa berpikir jauh ke depan dan dia sudah memikirkan hal-hal apa saja yang akan terjadi ke depannya. Kasman pun mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia juga mengerti maksud dari ucapan Hendrik. Valentino mengayunkan goloknya untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya dia menghela napas panjang dan kembali tenang. Pakaiannya dipenuhi dengan bercak-bercak darah. Kamu tidak bisa membunuhku, kita berdua sama-sama anggota keluarga Wijaya. Bagaimana bisa kamu membunuhku? Nick jatuh di hadapan Valentino. Dia berbaring di atas salju yang dingin dengan tubuh gemetaran dan mulutnya menggumam secara tidak sadar. Haha! Valentino tertawa tidak habis pikir. Jika mereka menganggapnya sebagai bagian dari keluarga, mana mungkin segala sesuatunya menjadi seperti sekarang ini. Akan tetapi, percuma saja mengatakan apapun di saat seperti ini. Bab 954 bersikap lemah lembut sepanjang hidup. Valentino masih dapat hidup dengan layak tanpa perlu bergantung pada keluarga Wijaya lagi. Valentino juga tidak memerlukan persetujuan anggota keluarga Wijaya lagi. Keluarga Wijaya pun tidak perlu membawa Valentino untuk kembali pulang. Valentino yang sekarang bukanlah orang yang bisa dikekang oleh keluarga Wijaya. Ketika Valentino kembali mengunjungi pulau bermilik keluarga Wijaya, itu adalah momen ketika dirinya menekan habis keluarga Wijaya. Hari ini, aku akan mengantarmu ke sebuah jembatan agar Kak Timothy dapat menyusuri jalannya. Pergi dengan tenang menuju ke surga. Valentino diam-diam berbicara sambil perlahan memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, lalu mengangkat pedang itu ke udara. Awalnya, Nick menutup kedua matanya dengan erat, tapi tiba-tiba saja dia membuka mata. Betapa terkejutnya Nick ketika melihat kilauan cahaya dari pedang yang ada di genggaman Valentino. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Aku akan melakukan apapun yang kamu minta, aku akan membantumu, aku akan membantumu menghadapi Timothy. Jangan bunuh aku! Kak Tommy, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Seketika Nick menangis kejar. Dia meminta maaf sambil memeluk kedua kaki Valentino. Namun, Valentino hanya melihat hal tersebut sebagai lelucon, tanpa ada sedikit pun belas kasihan. Jika seseorang yang tidak berprinsip seperti ini dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi bencana. Tidak perlu. Setelah itu, Valentino mengangkat pedang, lalu mengarahkannya ke kepala Nick. Nick sontak membelalak, dia mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghindar, lalu seketika pedang itu pun menebas ke tanah. Perang? Di musim dingin yang membuat orang menggigil ini, tiba-tiba saja muncul percikan api dari gesekan pedang yang menghantam lantai. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Valentino dan seberapa bagus kualitas pedang yang dimilikinya. Kalau Nick tidak berusaha untuk menghindar, kepalanya pasti sudah terpenggal di tempat. Perang? Nick tiba-tiba melangkah maju sambil menahan rasa sakit di tubuhnya, kemudian meraih kaki Valentino dengan wajah yang memelas. Rasa sakit yang ada di tubuh tidak seberapa menyakitkan daripada kehilangan nyawa. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Aku akan memberitahumu satu rahasia. Aku akan memberitahumu bagaimana kakek meninggal. Nick memohon dengan suara yang pelan sambil menatap lekat Valentino. Apa? Seketika pikiran Valentino yang sekuat batu itu menjadi pecah, lalu dia pun terkejut. Kakek yang dibicarakan oleh Nick adalah Tuan Besar Wijaya, kakeknya Valentino. Namun, mendengar maksud perkataan Nick membuat Valentino bertanya-tanya, apakah ada yang aneh dari kematian Tuan Besar Wijaya? Asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu banyak hal yang tidak kamu ketahui, jadi tolong jangan bunuh aku. Nick terus bersujud di hadapan Valentino layaknya seekor anjing. Valentino menatap Nick dengan dalam, kemudian bertanya dengan nada yang dingin. Siapa? Tidak nyaman berbicara di sini, antar aku ke rumah sakit dulu. Asalkan kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Nick menggertakkan giginya, lalu mengangkat kepala dan menatap Valentino dengan lekat.
Nick berani bertaruh kalau Valentino tidak akan membunuh dirinya demi mengetahui rahasia ini. Apa yang Nick pertaruhkan itu memang benar. Demi mengetahui detail dari apa yang terjadi, untuk sementara, Valentino terpaksa mengurungkan niatnya untuk membunuh Nick. Kalau sampai kamu menipuku, aku tidak akan segan membuatmu sengsara, kata Valentino dengan nada bicara yang serius. Aku tahu, aku tahu. Nick menganggukkan kepala layaknya seekor ayam. Setelah merenung sejenak, Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan melambaikan tangan sambil berkata, "Bawa dia ke rumah sakit." Hendrik dan yang lainnya tertegun sejenak. Meskipun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada satu pun dari mereka yang berani bertanya, mereka justru bergegas melaksanakan perintah Valentino. Setelah membawa Nick pergi, selain orang-orang yang sedang menyaksikan itu, seluruh jalan ini sudah dikepung oleh para bawahan Valentino. Ada prajurit yang dibawa oleh Deska, Kasman, juga Chris, Mario, Arvin, serta para anggota asosiasi Valentino Empire. Termasuk Reggie dan yang lainnya, yang bergegas datang dari kota Velro dalam semalam. Tak terasa, kini Valentino sudah memiliki kekuatan yang begitu besar dan sangat mengejutkan. Valentino menatap semua orang dengan perlahan, kemudian berjalan ke arah Angel. Tiba-tiba saja Chris merangkak naik ke atas mobil Toyota Prado, lalu mengangkat tangan dan berteriak. Kota Neo tengah merayakan kembalinya Kak Valentino, Raja telah datang. Kota Neo tengah merayakan kembalinya Kak Valentino, Raja telah datang. Dalam sekejap, ribuan orang berteriak keras, suara mereka menyerbu ke arah langit. Getaran suara yang dihasilkan membuat salju yang semula berada di dahan-dahan pohon di kedua sisi jalan berjatuhan. Di tengah turunnya salju dan suara teriakan yang keras, Valentino berjalan perlahan ke arah Angel. Mata indah Angel dipenuhi dengan berbagai perasaan yang rumit, ada banyak hal yang melintas di benak Angel dan semua itu adalah masa lalunya bersama Valentino. Ketika menikah dengan Valentino, Angel tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti Valentino akan berdiri di puncak kota Neo, puncak yang dijunjung tinggi oleh semua orang. Terlebih lagi dia tidak pernah menyangka kalau Valentino, suaminya itu, dapat mengguncangkan dunia seperti ini. Uang banyak dan koneksi yang luas. Dengan satu perintah, Valentino dapat mengumpulkan ribuan orang bertarung untuknya. Kekuatan mengerikan apa ini? Aku pernah bilang padamu, kalau aku akan menjadi pahlawan hebat untukmu. Aku tidak punya kemampuan untuk menginjakkan kaki di atas awan maupun berpakaian layaknya seorang petarung. Tapi hari ini, aku sebagai penguasa kota Neo dan kota Velro, berjanji akan bersikap lemah lembut kepadamu sepanjang hidupku. Apakah kamu bersedia? Valentino berjalan perlahan ke depan, lalu mengusap lembut air mata yang keluar dari sudut mata Angel. Aku bersedia, aku bersedia. Angel menganggukkan kepalanya, air matanya pun tak terbendung lagi. Seorang penguasa berjanji untuk bersikap lemah lembut kepadamu sepanjang hidupnya. Semua orang bisa mengatakannya, tapi hanya segelintir orang yang benar-benar mampu melakukannya. Hari ini Valentino telah membuktikannya. Jenny yang berdiri di samping pun meneteskan air mata kebahagiaannya. Ada kebahagiaan, rasa syukur, juga sedikit kesedihan di mata Jenny. Jenny, kemarilah. Angel mengusap air matanya, lalu memanggil Jenny. Jenny tertegun sejenak, dia sedikit ragu untuk maju. Jantungnya bahkan berdebar tidak karuan. Kak, ada banyak orang di sini. Nanti saja kita bicarakan lagi, kata Jenny dengan wajah yang memerah. Angel menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Kak Valentino, kudengar saat itu pernikahanmu dan Kak Angel tidak begitu sempurna, teriak Chris sambil memutar bola matanya. Valentino dan Angel saling menatap, kemudian tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala mereka. Bukan hanya tidak sempurna, tapi juga sangat sederhana. Tidak ada satu pun dari teman sekolah Angel, kerabat dekat keluarga Kusuma, bahkan anggota keluarga Kusuma itu sendiri yang datang ke pernikahan Valentino dan Angel. Hanya ada Angel sekeluarga, ditambah dengan Valentino dan Tuan Besar Kusuma yang hadir dalam pernikahan. Bisa dibilang sangat menyedihkan. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka ditertawakan oleh orang-orang di kota Neo selama lebih dari 3 tahun? Tidak apa-apa, hari ini kami memutuskan untuk mengadakan pesta pernikahan yang baru untuk Kak Valentino dan Kak Angel. Adakan pesta pernikahan besar di bawah kesaksian seluruh kota Neo, teriak Chris sambil tertawa terbahak-bahak. Tanpa menunggu jawaban dari Valentino dan Angel, semua orang pun berteriak keras sambil bertepuk tangan. Tuan muda, benda ini baru dan dapat langsung digunakan, kata Hendrik sambil tersenyum dan melangkah maju. Boleh. Valentino sedikit menolehkan kepala, lalu meminta pendapat Angel. Aku akan mengikuti perkataanmu. Angel tersenyum manis, kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Valentino. Hatinya terasa semakin bahagia. Hendrik berjalan ke depan, lalu berkata kepada Valentino. Tuan muda, kalau begitu kita langsung ke hotel saja. Kebetulan sekali, ayah dan ibu Nona Angel beserta keluarga Kusuma lainnya juga sedang menunggu di hotel. Menurutku, mereka pasti akan sangat senang melihatmu. Setelah mendengar perkataan Hendrik yang penuh dengan makna itu, Valentino pun mengangguk dengan pelan. Benar, mereka pasti akan sangat senang. Bab 955 Pernikahan. Kak Valentino, dulu sewaktu aku muda dan tidak mengerti apapun, aku sengaja tidak menghadiri pernikahan kalian. Kali ini, aku akan menghadirinya. Jenny terlihat sedikit malu dan berharap. Baiklah, ayo kita bersama-sama. Angel tersenyum manis, hatinya merasa sangat bahagia.
Di saat yang bersamaan, Angel menyentuh perutnya sambil berkata dalam hati, "Nak, ibu dan ayah akan membawamu berjalan di atas altar." Ketika melihat Valentino dan Angel mengangguk setuju, semua orang pun langsung sibuk melakukan persiapan. Semua orang yang bertugas merapikan lokasi pernikahan maupun mengemudi tampak bahagia, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja bertarung. "Oh tidak, Kak Valentino tidak punya jas, Kak Angel juga tidak punya gaun pengantin. Bagaimana ini?" teriak Mario sambil mengernyit. Kalau sekarang pergi mengambil gaun pengantin sudah tidak sempat lagi. "Aku punya, Penata Rias juga punya, suruh kedua mempelai datang kemari. Semua ini gratis kami sediakan untuk Kak Valentino." Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah pinggir jalan. Kebetulan sekali, di sana ada sebuah toko gaun pengantin besar yang menjual berbagai kebutuhan pernikahan. "Ah, bos ini sangat cekatan. Kalau telat sedikit saja, aku akan pergi mengambilnya dengan paksa," kata Chris dengan berani, yang kemudian mengundang gelak tawa semua orang. Pemilik toko gaun pengantin terus mengangguk setuju, terlihat jelas apakah itu hanyalah sebuah lelucon ataukah gemetar ketakutan. Dengan cepat, Angel mengganti pakaiannya dengan gaun mempelai wanita. Valentino pun memilih jas hitam yang menunjukkan sosoknya. Jenny sangat ingin menjadi pengiring pengantin. Katanya dia ingin berjalan memasuki aula pernikahan bersama kedua mempelai. Oleh karena itu, Jenny pun mengganti pakaiannya dengan baju pengiring pengantin yang sangat indah. Angel mengenakan gaun pengantin berwarna putih dengan riasan wajah yang semakin menunjukkan kecantikannya. Sebutan wanita tercantik di kota Neo yang melekat pada Angel bukanlah tanpa alasan. Meskipun sudah menikah dengan Valentino selama 3 tahun, Angel masih terlihat sangat cantik. Dengan mengenakan sarung tangan sambil membawa satu buket mawar di tangannya, jantung Valentino berdebar kencang saat melihat kulit Angel yang putih. Para pria yang berada di samping pun tidak bisa memalingkan pandangannya, mereka tergiur akan kecantikan Angel. Semua orang menyukai keindahan, tidak ada satu pun yang mampu menolak ketika dihadapkan dengan kecantikan Angel. Tidak ada satu pun yang mampu menahan diri untuk tidak mencuri-curi pandang pada Angel, meski tahu kalau dia adalah istri Valentino. Chris tercengang melihat Angel dengan rokok yang ada di mulutnya, pikirannya juga kosong. "Sial! Andai saja waktu itu aku tidak pergi." "Bam!" Belum sempat Chris selesai berbicara, tiba-tiba saja bokongnya ditendang oleh Mario. Dengan posisi yang tidak siap, Chris tersungkur ke tanah, dengan mulut yang dipenuhi salju. "Sial! Apa yang kamu lakukan, Mario?" Chris bangkit dari tanah, kemudian memaki Mario habis-habisan. "Seharusnya akulah yang bertanya, apa yang kamu lakukan? Cari mati kamu. Berani-beraninya mengatakan hal seperti itu. Dia saudara ipar kita," maki Mario. Betul, betul." Chris berdeham dengan canggung, lalu menutup mulutnya. "Cantik sekali." Valentino terkagum-kagum melihat Angel. "Ini bukan pertama kalinya kamu melihatku," kata Angel sambil menatap Valentino dengan sinis. "Tapi ini pertama kalinya aku melihatmu mengenakan gaun pengantin," kata Valentino dengan nada bicara yang serius. Angel tertegun sejenak, kemudian menundukkan kepalanya karena merasa sedikit malu. Awalnya, Angel menolak ketika Tuan Besar Kusuma meminta dirinya untuk menikah dengan Valentino. Namun, pada akhirnya, Angel terpaksa menyetujuinya, tapi dia tidak mengenakan gaun pengantin. Kak Valentino, ayo cepat kita pergi. Ayah dan ibu menunggu di hotel," desak Jenny. Perasaan yang bercampur aduk tersirat di mata Angel ketika mendengar perkataan Jenny. Bagaimana respons Mary dan David ketika melihat Valentino? "Naik mobil dulu." Valentino menganggukkan kepalanya, dia hendak bertanya pada Angel di mobil mengenai semua hal yang terjadi saat itu. Pada saat ini, ratusan mobil mewah berbaris memanjang di tempatnya, kecuali mobil-mobil yang sudah usang itu. 2 tangga, paten dengan panjang 6 meter dan tinggi lebih dari 2 meter pun diparkir berdampingan di bagian paling depan iring-iringan. "Kemarilah, para prajurit keluarga Wijaya. Berbaris dan sambutlah Kak Valentino juga Kak Angel ketika menaiki mobil. Kak Kasman, atur beberapa orang untuk pergi lebih dulu. Ganti semua yang perlu diganti. Ubah tulisan nama Nick itu menjadi Valentino." Chris sangat aktif, dia ke sana kemari memberi perintah. Seketika semua orang sibuk melakukan persiapan, membentuk barisan panjang di kedua sisi jalan untuk mengawal iring-iringan mobil. Hendrik berjalan keluar, tepat ketika Angel tengah bersiap menapakkan kakinya di paten yang tinggi dengan bantuan Valentino. "Tuan Muda Valentino, Nona Angel, tunggu." Hendrik berbicara sambil berjalan mendekat. Namun, Kasman, William dan yang lainnya juga berjalan mengikuti Hendrik di belakang. "Ada apa, Pak?" tanya Valentino dengan sedikit ragu. Hendrik menggelengkan kepalanya dengan perlahan, kemudian menatap Angel dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ketika Tuan Muda Valentino meninggalkan kota Neo, aku pernah mengatakan sesuatu saat mempercayakan Tuan Muda Valentino pada Nona Angel. Kalau Nona Angel dapat menjaga Tuan Muda Valentino dengan baik, maka suatu hari nanti, aku, Hendrik, akan berlutut menyambut Nona Angel di depan pintu. Hari ini adalah saat bagiku untuk menepati janji." Hendrik berbicara sambil mendekat ke sisi mobil. Mendengar perkataan Hendrik, membuat Angel teringat akan banyak kenangan di benaknya, hingga tak kuasa meneteskan air mata. Di hadapan semua orang, Hendrik berlutut di depan pintu mobil, dengan berjongkok di tanah. "Nona Angel, injak punggungku dan biarkan aku memenuhi janjiku. Awalnya aku salah menilaimu, tapi lambat laun, setelah mengikuti Tuan Muda Valentino dari belakang, aku dapat menerimamu masuk ke dalam keluarga Wijaya.
Hendrik membungkukkan badan membentuk pijakan, menunggu Angel menaiki mobil. Kasman dan yang lainnya juga ikut berlutut, berterima kasih pada Angel atas kegigihan dan kesetiaannya pada Valentino. Pak Hendrik, bukankah ini sedikit berlebihan? Valentino berjalan ke depan, lalu mengangkat Hendrik dengan kedua lengannya. Namun, apapun yang dikatakan Valentino, Hendrik tetap enggan untuk bangkit. Pak Hendrik, jangan seperti ini. Angel datang untuk mencegah. Hendrik sangat keras kepala, mau bagaimanapun Valentino dan Angel mencegahnya, dia tetap enggan untuk bangkit. Pak Hendrik, aku memerintahkanmu untuk bangkit. Tiba-tiba Valentino berdiri dan berteriak keras. Hendrik terkejut, kemudian menghela napas panjang dan perlahan bangkit, lalu membungkuk di depan Angel. Baiklah, karena kakekku sudah tiada, maka kamulah yang akan menggantikannya. Tunggu aku di hotel dan jadilah saksi pernikahanku. Valentino tersenyum sejenak, lalu membawa Angel menaiki mobil. Hendrik dan yang lainnya berdiri membungkuk di kedua sisi jalan. Iring-iringan mobil pun perlahan bergegas menuju hotel yang telah dipesan.